mahasiswa Islam Indonesia sahabat Adi Nugroho beserta jajarannya, dan yang kami hormati Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Awal Condro, sahabat Atal Fauzi Alazi beserta jajarannya, dan tak lupa sahabat-sahabat yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Ilahi Rompi karena berkat rahmat sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menghadiri acara apel Mapabak ke-28 tahun 2021-2022. Lantunan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi penupas kebatilan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang bergerak di lurus semuanya. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara apel Mapabak ke-28 tahun 2021-2022. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas PNI. Acara yang ketiga sambutan-sambutan dan acara yang keempat yakni doa dan penutup. Baik sahabat-sahabat sekalian, marilah kita buka acara pertama yakni pembukaan. Dan marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Quran dengan harapan semoga acara ini acara bisa berjalan dengan lancar. Tentang Indonesia Raya. Al-Hadiyah wa al-Muliyah tim solihah di bawah Al-Fatihah. Indonesia Raya suaranya itu ayo. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yakni penyanyian lagu Indonesia Raya dan Mas PNI. Dalam hal ini akan dipimpin oleh dirijen kita kepada sahabat di Zian dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Aku belum boleh lagi. Bangsa dan marilah kita bersama Indonesia Suaranya depan di kecil. Bos. Selesai sudah
Madrasah. Baik hadirin dipersilakan dulu kembali. Kita memasuki acara yang ketiga yang sambutan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Bapak ke-28. Dalam hal ini akan disampaikan oleh sahabat M. Nazarudin kepadanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PMI. Hidup PMI Rakyat Kawat. Contoh dibuka. Tempat dan sakti. Madrasah. Alhamdulillah masih semangat ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat Muhammad Abdullah Syukri beserta jajarannya, yang kami hormati pengurus cabang, pengurus koordinator cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Jawa Timur, sahabat Abdul Wali beserta jajarannya, yang kami hormati pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat Sadi Yusuf beserta jajarannya, yang kami hormati pula koordinator pengurus komisariat Sunan Ampel Malang, sahabat Adi Nugroho beserta jajarannya, dan yang kami hormati pengurus Rayon Kawah Condro Dinuko, sahabat Atta Fauzi Azizi beserta jajarannya, dan yang saya cintai terutama sahabat-sahabati maupun pengurus ataupun calon anggota yang sudah sempat hadir di forum Mapaba di pekan kedua. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akhirnya saya haturkan karena dengan rahmatnya dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di acara Mapaba di pekan kedua kali ini. Salam serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju ke jalan yang terang dari agama Islam wal iman. Mungkin nggak banyak yang mau saya sampaikan, soalnya kemarin di pekan pertama juga saya sudah melakukan sambutan secara online. Jadi untuk sahabat-sahabati yang sekarang duduk di sini, mungkin teman-teman juga ada acara lain, mungkin ada kendala lain, mungkin ada kegiatan lain, dan sampai semua sudah sempatnya hadir di acara Mapaba ini. Saya selaku ketua pelaksana mengucapkan terima kasih banyak karena saya sendiri juga telah meluangkan waktunya mengikuti Mapaba ke-28 kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yang sudah sempat hadir di dalam acara Mapaba kali ini, dan terima kasih sudah mengayomi adik-adiknya hingga di mana nanti adik-adiknya akan ditempa, akan melalui proses-proses yang nantinya akan menciptakan kader-kader yang luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PNI! Hidup PNI! Hidup PNI Rakyat Banget Terhadap Hukum! Terima kasih disampaikan. Memasuki sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Rayon Kawah Condro Dimuko. Dalam hal ini akan diwakilkan kepada sahabat Wakil Ketua Rayon kepada dia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat Muhammad Abdullah Syukri beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan koordinator cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat Abdul Ghani beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat Muhammad Sa'id Yusuf beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan Komisariat Sunan Ampel Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat Adi Nugroho beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kawah Condro Dimuko, sahabat Atta Fauzi Azizi beserta jajarannya, dan tak lupa segenap panitia Mapabak ke-28 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Kawah Condro Dimuko, dan tak lupa calon anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Kawah Condro Dimuko. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat hidayah sehingga kita bisa berkumpul pada forum kali ini, yakni Mapabak ke-28. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita berkurang iman kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia, terima kasih kepada calon anggota, dan saya tekankan bahwasanya Mapaba itu adalah pendidikan formal pertama kalian dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oleh karena itu, masih banyak proses, masih banyak waktu yang perlu sampai panjenengan berikan kepada PMI ini. Masih ada yang namanya PKD. Nah, saya harap panjenengan semua masih bisa bertahan. Allahumma amin ya rabbal. Dan juga saya ada sebuah pepatah, yakni kun syahsan sholihan walakin la tadi'u wa qaslu fi isba'i dzalik. Saya ulangi lagi, kun syahsan sholihan walakin la tadi'u wa qaslu fi isba'i dzalik, yang artinya jadilah orang baik,
tapi jangan buang waktumu untuk membuktikannya. Yang berarti bahasanya panjenengan semua sahabat-sahabati yang kami cintai, jadilah sahabat yang baik, tetapi jangan membuang waktu. Jadi jangan sampean itu merasakan atau akan berimajinasi hasilnya, tetapi proses saja sampai jalani. Insya Allah hasil akan terbukti seperti itu. Semangat mapaba, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa jaga moodnya juga. Cukup sekian dari saya. Syukran katsiran, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam. Hidup kami. Hidup. Hidup kami rakyat Jawa Timur. Hidup. Teman-teman Sakti. Mandraguna. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang terakhir yakni doa dan penutup. Dalam hal ini doa akan dibacakan oleh sahabat Arif kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, berakhir sudah acara apa ke-28 ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini guys? COVID-19. Saudara nggak usah pakai ini kan? Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lakukan bersama. Kemudian secara selanjutnya kita akan menuju materi ke-7, materi tentang antrokomunikasi. Sekali lagi kita menuju materi antrokomunikasi di kampus, jadi dipersiapkan nanti catatannya, dan jangan nanti jangan lupa disimak baik-baik tentang materi. Kalaupun ada yang perlu ditanyakan, nanti segera aktif bertanya dari diskusinya. Kemudian juga sambil menunggu madrasah dan pemateri hadir di dalam ruangan, monggo kepada konsumsi untuk bisa dibagikan terlebih dahulu kepada konsumsi. Kemudian juga untuk HP, saya ingatkan kembali untuk HP yang masih peserta yang masih belum mengumpulkan HP kepada pendampingnya segera ya. Jadi nanti selama materi berlangsung tidak ada yang bermain HP. Semuanya fokus untuk mendengarkan materi. Sekali lagi bagi yang belum mengumpulkan teleponnya segera ditemukan ke pendamping. Sekian, terima kasih. Baiklah, soalnya. Hah? Sumpah baiklah. Hah? Belum. Baiklah. Berapa aja?
Selamat siang, sahabat-sahabat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan semuanya? Nah itu rotinya apa itu? Oh ya, ini serana untuk makan. Makanya belum sarapan dulu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai antropologi kampus. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Chandra Putri, moderator pada siang hari ini. Nah, sebelum materi dimulai, saya bacakan terlebih dahulu kurikulum beliau ya. Nama Arif Rahman SDD. Nah, nomornya bisa dicatat. Mungkin barangkali nanti ada pertemuan atau ditanya. Ya, nomornya 0857 0749 0216. Riwayat pendidikan SMP SMA Lawang Malang, S1 Pendidikan IPS di Malang. Pengalaman organisasi PNII Rayon Kawan Labuan sebagai Ketua HMJ Pendidikan IPS di Malang pada tahun 2015 dan menjadi Sema FT dan menjadi bagian dari Sema FTK di bidang organisasi pada tahun 2016. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung kepada sahabat Arif Rahman untuk menyampaikan materinya. Boleh berdiri? Santai saja, saya santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan dan saya Ahmad. Asal saya dari Jodipan. Ada yang tahu Jodipan? Identik dengan apa? Warna-warni. Alhamdulillahnya rumah saya cek. Itu kan dan warna dulu itu sering. Omamu itu warnanya apa ya? Orang dicek omamu. Karena identik kampung warna-warni dengan apa? Jodipan. Di sini kebanyakan master berapa? Satu dan satu. Dua berarti. Kita santai saja. Sekarang materi kita adalah antropologi kampus. Semuanya mungkin udah paham lah, karena sampai di SMA ada materi antropologi. Ini SMA di mana? Di mana? Jurusan. Kebanyakan jurusan apa di sini? IPA. Yang IPS ada katakan? Pelajar santai. Karena saya saking santainya juga SMA IPS, kuliah ambil IPS lagi. Biasanya anak IPS identik dengan apa? Sikapnya bagaimana IPS? Santai. Bayangkan di jurusan pendidikan IPS, arek santai se-Indonesia dari siji jurusan pendidikan IPS. Ini boy, pas santai kabeh. Jadi kita akan membahas antropologi kampus. Apa sih antropologi kampus itu? Apa yang kita akan dapat dari memahami yang namanya antropologi kampus? Oke, lanjut mas. Ini pengertian secara harfiah atau secara dasarnya saja dulu. Kata dasar antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu antros berarti manusia dan logos berarti ilmu. Sederhananya adalah antropologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia. Ada yang bisa mempelajari manusia? Saya tidak bisa memahami diriku ya. Lagi-laginya gitu kan? Perempuan tidak bisa dipahami, bisa. Laki-laki tidak bisa dipahami, bisa. Apa yang tidak bisa dipahami? Ilmu gaib. Ada yang bisa memahami ilmu gaib? Bisa. Siapa? Ini adalah pengertian secara dasar yang namanya antropologi. Jadi antropologi itu bagaimana sama memahami manusia. Tipikal manusia itu sama atau beda?
Bedanya di bidang apa? Sikap, wajah. Ada di sini wajahnya sama? Wajahnya sama ada? Dada. Rambutnya ada yang sama? Jadi walaupun kita berbeda, itu masih bisa dipahami. Dengan apa? Sikap dan karakternya seseorang itu setiap orang berbeda. Ada yang wataknya bagus, ada yang wataknya tidak. Bukan tidak bagus, kurang bagus. Kurang bagus, tapi itu masih bisa dilatih lagi. Karena apa? Sampean masuk PM. Kenapa masuk PMI? Ikut teman? Apa? Apa? Kenapa emang harus masuk PMI? Apakah ketika sebelum kuliah saya harus ikut PMI? Ada? Ada. Alasannya apa Pak masuk PMI? Teman-teman semuanya. Selanjutnya Mas. Materi selanjutnya. Itu secara gampangnya antropologi. Sekarang lanjut ke antropologi kampus. Ada yang tahu kampus itu apa sih? Apa? Tempat ngecek. Apa? Ada yang tahu kampus itu apa? Tempatnya mencari. Ada yang kuliah karena terpaksa? Ada yang kuliah karena tuntutan? Atau kuliah hanya ingin ikut sambuan? Karena seseorangnya itu ke Malang, akhirnya saya kuliah ke Malang. Ada? Itu bonus. Jadi antropologi kampus pada dasarnya berusaha menjelaskan bagaimana kehidupan manusia dalam ruang lingkup kampus, khususnya mahasiswa sebagai pemeran utama. Mahasiswa itu di antropologi kampus adalah pemeran utama. Sampean mau kemana dan sampean mau jadi apa, itu adalah hak dan tugasnya sampean. Saya ingin lulus hanya untuk cari ijazah, terserah sampean. Sampean kuliah mau cari ilmu, terserah sampean. Sampean kuliah ke Malang hanya dekat dengan Matos atau dekat dengan Transmart, terserah. Itu adalah pilihan. Jadi sampean adalah pemeran utama. Sampean mau jadi apa dan mau kemana itu adalah sampean yang menentukan. Karena ketika lulus itu adalah hasil dari proses dan penggodokan sampean di sebuah organisasi. Lanjut. Kalau secara gampangnya kampus berarti lapangan luas. Bukan maksudnya lahan yang luas, tapi lapangan yang luas di mana semua untuk mencari ilmu. Apa bedanya SMA dengan kuliah? Apa bedanya SMA dan kuliah? Halo, ini SMA semua kan? Enggak Pak, Alia, sederajat. SMA sederajat. Ada? Apa bedanya SMA dan kuliah? Kalau SMA sama yang dituntut gurunya yang butuh kepada sampean. Kalau kuliah sama yang butuh kepada dosen. Intinya itu. Sama ketika sekolah, ketika kamu tidak masuk, kira-kira mau dicari apa enggak? Oh enggak. Guru ini selalu banget berarti. Saya pun kalau muridnya tidak ada, saya juga seorang guru SMP di daerah Pakis. Saya kalau ada murid tidak ada, saya nyari ke rumah kosong, ke sungai, wis. Jadi guru hari ini tuh bukan hanya di guru, tapi juga menjadi apa? Penjelajah rumah kosong, PS-an, warnet, warung kopi. Jadi itu. Jadi secara gampangnya kampus itu adalah tempat modern. Kampus berarti sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan gedung-gedung universitas. Kita ini berada di mana? Gedung apa? SC. Masuk dalam kampus UIN. Kenapa cuma kok pilih UIN? Sasar. Biasanya itu ya orang-orang kesasar itu SBMPTN-nya
atas itu Brawijaya, 2 itu UM, ketiga itu UI. Benar begitu? Kenapa kok ketika masuk kenapa kok dilaksanakan? Terpaksa daripada gak mlebu negeri Mas ya. Intinya negerinya kan? Yang penting negerinya. Gimana? Saya nggak pernah, saya gini, nggak pernah ada orang yang salah jurusan bagi saya ya. Karena itu sudah takdirnya Tuhan. Sama ditempatkan di mana dan ditaruh di mana itu adalah takdirnya Tuhan. Karena apa? Kita nggak bisa merencanakan takdirnya Tuhan. Ya? Oh aku mau kena Brawijaya, tapi takdirnya Tuhan saya mentuin. Diterima atau enggak? Kenapa? Takdir. Dan terpaksa. Selanjutnya adalah kampus sendiri berfungsi sebagai tempat belajar, baik belajar ilmu pengetahuan maupun pengembangan. Kira-kira di kelas teman mampu memahami materi atau enggak? Jamaah belakang, jamaah logo di kampus diburi biasanya. Menang-menang belai tembok dulu. Lagi-lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari logo, kirim WA. Ada nggak yang itu? Ada orangnya di sini? Jadi tipikal mahasiswa, saya itu angkatan 2013. Zaman saya dulu itu belum ada yang memang teknologi seperti sekarang. Jadi HP Android itu jarang. Dulu kebanyakan mahasiswa baru, paling ganteng, paling boys itu pakai BlackBerry. Paling ganteng itu, paling suge dulu. Paling BBM ini. Ada sekarang? Kebanyakan sudah pakai apa? Android itu dah. Jadi dulu itu zaman saya kampus itu informasi terbatas. Karena apa? Kalau mengumpulkan sama ini, dulu itu nggak pakai WA zaman saya, SMS. Gratis bonus 50 SMS seluruh operator. Biasanya gitu. Bayangkan pengurusnya kalau dulu segini banyaknya pakai SMS. Pakai HP-nya itu masih Nokia 1202. HP mendel itu wis ganteng waktu itu. Karena apa? Tidak ada WA, tidak ada live streaming Instagram, tidak ada. Cuma adanya dulu Facebook. Ada Facebook dan itu namanya juga Alay. Namanya Alay, lalu fotonya itu zaman saya dulu masih foto pakai handphonenya warnet. Namanya warnet itu loh. Ya. Semoga ini kan. Sekarang kita fotografi bagus atau enggak nyampe? Dari 10 foto yang sama cari foto yang baik atau yang buruk? Untuk apa? Kalau semua posting di Instagram ketika kuliah, yang sama cari itu apa? Apa? Halo guys, ini tuku bengkiak. Ada? Hidup itu boleh, asalkan tidak semua hidup kita dipertontonkan kepada orang lain. Ketika sama tahu untuk punya tuku tas, kira-kira ciri tasnya anyar. Kita kan tahu berarti kan. Kalau saya dulu mungkin eranya lama, akhirnya ketika jadi mahasiswa itu agak praktek. Kenapa? Tidak mengikuti Instagram awal-awal kuliah itu. Tapi hari-hari ini kira-kira teman ada yang praktek? Ada yang nggak bisa WA? Ada yang nggak bisa buka Playstore? Atau HP-nya ada yang mendol Mas ya? Ada? Ada yang HP-nya mendol? HP kentang? Bahasa sekarang HP kentang. Jadi semua di kampus itu berhak milih sama mau jadi apa dan mau kemana. Mau ikut PMI boleh, ikut UKM boleh, ikut-ikutan boleh, ya ikut sama sekali boleh. Terserah sampean. Karena hidup itu pilihan. Karena apa bagi saya? Kampus itu universal. Di sini banyak yang dari suku Batak, Madura, Jawa dan lain sebagainya. Kira-kira semua masih bisa berbaur atau tidak?
proses. Itu namanya kampus. Cuma bisa kenal semua orang di sini udah masuk mahat. Ada yang mahatnya Gus Ali? Yang perempuan udah masuk mahat semua? Semua online tadi? Berapa bulan? Enak online atau langsung gratis? Ya, kita kena ketetapan dulu. Jadi di kampus bagi saya itu pilihan. Semua waktu itu apa itu belasannya. Karena kalau sama di kampus cuma nyari ijazah, begitu ijazah lu bisa. Kenapa sama harus 4 tahun kuliah? Yang terpenting adalah sebuah proses. Karena proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi apapun sama nantinya ketika lulus, ketika sama kuliah itu mau menggodok dirinya sama lebih bagus, itu akan beda antara ada kan sama lulus, nauzubillahnya dan tambal ban. Tambal ban satu tidak berpendidikan, yang satu berpendidikan. Kira-kira ketika diajak ngobrol yang akan mana? Berarti pendidikan itu penting atau tidak? Kenapa perempuan kok harus sekolah? Harus wajib pintar. Yang laki-laki wajib pintar atau enggak? Wajib pintar atau wajib cari uang? Cari uang. Jadi kampus itu bagi saya laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk mencapai yang namanya pendidikan. Karena apa? Pendidikan itu bagi saya sangat penting. Karena apa? Harta bisa habis, TV bisa rusak, HP bisa hancur. Tapi warisan pendidikan sampai kapanpun tidak habis. Tidak boleh berkecil hati. Saya dari orang tidak mampu, Mas. Tapi saya ini sorong. Tidak boleh berkecil hati. Kalau semua tahu orang-orang hebat, Mahfud MD dan lain sebagainya, orang-orang negarawan itu semua, itu ketika kuliahnya tidak hidup enak, hidupnya susah. Saya pun ketika kuliah itu mengambilnya sebagai tukang parkir. Kenapa? Ya memang tidak ada transferan. Ini dari Malang. Malang mana? Gondang lagi. Ada Malang kota? Mana? Sawo Jajar dekat rumah saya berarti. Jadi anak-anak itu jarang punya yang namanya uang transferan. Di sini kan rumah Jawa transferan atau pakai uangnya? Yang dapat uang dari mana? Kira-kira 1 bulan transfer mandek gimana? Ya sering kali mandek lah, ini kan? Yang lagi kalau sebulan aja, siapa berhenti untuk transfer, kira-kira bagaimana? Kalau bapaknya telepon ibu nggak sayang sama aku saja. Tidak apa-apa, jadi selama hidup di sini belajar untuk mandiri. Karena apa? Selama di sini ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih bagus dan lebih baik. Karena apa? Kedepannya ini lebih susah. Karena sebenarnya untuk pendidikan hari ini untuk lulus ini kan pendidikan semua. Apalagi pendidikan hari ini, bayangkan seluruh Indonesia tiap tahun itu ribuan jurusan pendidikan jadi guru. Kira-kira tiap tahun buka nggak jurusan pendidikan di sekolah ini? Terima kasih. Kita harus mampu bersaing, itu namanya ada pengembangan skill. Kalau saya nggak bisa apa-apa, minimal punya ini. Kalau saya nggak mempunyai ijazah, minimal punya skill. Ada ijazah, ada skill. Mana? Misal kalau bisa rebahan Mas, dalam kasur. Hanya enak rebahan itu BHP ya kan masih sedikit kuat kan? Ada yang bisa di YouTube Mas, di YouTube keuntungan Pak. YouTube ngomong kita cepet banget. Coba sholat witir. Ya Allah. Ya Allah. Lah apa yang dulu YouTube 20 menit? Cepat men sih. Sekolah TikTok kan, FYP yang terbaru. Oh semangat masih juga sampai habis beledak kuat.
Coba sekarang bayar orang menit. Ya Allah, ya Rasulullah. Itu bukti. Jadi saya juga gitu. Kenapa sih ketika hal yang baik? Contoh kuliah. Kuliah itu 2 jam. Rasanya abot banget kan? Muantuk bocah sini ngomong kusir rere. Tapi ketika sampai ngopi ya, Pak. 20 menit ngopi atau 1 jam ngopi. Cepet atau enggak? Bos, magrib bareng. Ngopi mana itu wis? Ketika kuliah lama dari 20 menit. Ya Allah, ujian apa ini jadi? Jadi itu kalau hal-hal yang baik kan gitu kan. Makanya mahasiswa, masuk PMI itu bagi saya tepat karena apa? Mengembangkan skillnya sampean. Karena di bangku kuliah semua tidak bisa dapat semuanya. Paling ya presentasi 4 orang, sing ngerjakno siji, sing ngeprint siji, sing tukang rame siji. Biasanya ngeprint itu laki-laki. Sing ngerjakno perempuan, sing ngeprint laki-laki atau pimpinan namanya diganti di atas. Merasa dirinya mengerjakan. Dan itu biasanya kalau di kampus itu di kelas laki-laki bagian rame. Wow, bahwasannya loh, padahal nggak tahu. Karena yang salah perempuan, terima mendengarnya. Jadi kita harapkan semen keluar dari kampus UI tidak hanya paham terkait pendidikan, tapi semua punya skill yang diterapkan kepada masyarakat. Karena apa? Di masyarakat itu tipikalnya beda-beda. Ono sing keras, ono sing halus, ono sing masalah agama keras, ada yang masalah agama halus. Tinggal sama memilih di mana teman-teman berada. Itu yang terpenting. Lanjut, Mas. Lanjut. Ini mahasiswa. Mahal tinggi. Contoh, ini sudah sekelas Mahabharata, Mahadewa, tinggi. Tingkatnya tinggi. Maha itu tinggi loh. Dalam runtutan Hindu, sama ini masuk dalam Brahmana misalnya. Mahal ya. Kalau dalam tingkatan Hindu itu kan ada 4. Brahmana, Satria, Waisa, dan Sudra. Kalau mahal ini Brahmana ya. Tingkatan itu Satria ya. Jadi intinya saya ketika saya keluar dari kampus dan keluar dari PMI menjadi mahasiswa seutuhnya. Karena apa? Karena Bunda menjelaskan bahwa saya mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat. Cuma tidak boleh takut ketika membela rakyat kecil. Kampus mahasiswa di itu. Dulu kan gitu, pernah nggak berpikir seperti itu? Kampus panas-panasan, agak direken. Tapi setidaknya kita punya empati yang lebih. Bahwasanya apa? Rakyat adalah kita. Karena apa? Mahasiswa punya andil dalam kehidupan rakyat. Karena semua termasuk beban 3 dari Dharma. Dalam bahasa Sanskerta, Dharma itu 3. Dharma adalah kewajiban. Kewajiban sama adalah pendidikan, apalagi pengabdian dan penelitian. Itu bahasanya. Jadi ketika jadi mahasiswa mahasiswa itu nggak sama loh kayak di FTV. Cuma dulu di FTV kan punya kayak kaos, celana suwe sampai sikil, sampai ini. Itu tidak ada ternyata. Cuma coba kuliah kayak kaos, diusir enggak? Coba cuma celana apa nih celana suwe kan ini. Kira-kira diusir atau enggak? Diusir, itu tidak sama. Apalagi jurusan PAI biasanya perempuan wajib kosakian. Yang laki-laki biasanya kopiahan kalau PAI. Biasanya loh ya. Sekarang mungkin IPS juga kopiahan. Jadi mahasiswa dipandang dari sisi legitimasi atau legalitas ialah seorang yang menuntut ilmu dan sekaligus berada dalam fase atau tingkatan perguruan tinggi yang mana menunjukkan bahwa dia sudah di tingkatan lebih tinggi dari seorang siswa. Kalau siswa nggak punya tanggung jawab di Dharma, kalau sama punya tanggung jawab itu, karena sama ketika datang ke Malang, ketika pulang ke desanya masing-masing, diharapkan menjadi sebuah perubahan. Ketika sama ketemu anak Malang, mulai pancet aja, apa gunanya? Pancet saya anak ibu ngopang, ngopi di Gerdung, kuliah anak Malang nggak ada gunanya. Ketika sama pulang ke rumahnya sama diharapkan apa? Menjadi sebuah perubahan. Minimal di RT-nya sama lah. Yang ketua RT lah minimal.
Kalau dalam RT kepala limas bagian keamanan tidak apa-apa. Karena bagi saya adalah kalau kita baik pada orang, Tuhan akan baik pada kita. Tidak boleh ragu untuk membantu orang. Itu karena zaman adalah mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yang kedua adalah mahasiswa adalah salah satu garda terdepan dalam peningkatan intelektual maupun salah satu generasi yang mampu meneruskan estafet dari cita-cita negara. Nanti guru yang meneruskan sampean, politisi yang meneruskan sampean, ketua RT yang meneruskan sampean, ketua RW yang meneruskan sampean. Ketika penerusnya tidak memiliki skill yang bagus, kira-kira negaranya bagaimana? Makanya APBN tertinggi adalah di bidang pendidikan. Karena pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu sangat penting. Karena apa? Untuk merubah nasib suatu bang. Bayangkan, sampai ini nggak sekolah, nggak kuliah, nggak SMA, nggak SMP, ya boh. Ya boh bro, perkembangan bangsa ini. Halo. Akhirnya gitu kan. Kalau sama menjadi mahasiswa apalagi masuk PMI, bagaimana perkembangan politik Indonesia? Oh gini mas, oh gini. Minimal punya skill itu. Ketika sama diajak omong orang nyambung. Ketika sama diajak omong nggak nyambung ya. Ya mas perkembangan politik Indonesia. Kita cuma mangan wae mas, cuma ngomong iki mas, ben negara wis ngurus di sana. Itu bukan kita karena apa? Sama adalah pidama punya kewajiban sama pengabdian terhadap masyarakat. Lanjut. Ini ada 3. Yang pertama adalah agen of inovasi, terus agen perubahan, dan agen kontrol sosial. Ini 3 yang harus memegang dalam diri sampean. Di dalam ini termasuk apa maba? Ditanya maba enggak? Baru atau basi? Baru. Yang belakang baru atau basi? Mas sampean. Basi. Ini ada 3. Yang pertama agen perubahan. Mahasiswa diharapkan ketika pulang ke tempatnya masing-masing menjadi sebuah agen perubahan. Kalau dulu desanya itu banyak orang nakal, akhirnya ketika datangnya sampai banyak orang berpendidikan. Itu penting. Karena sama adalah agen perubahan. Perubahan di tempat yang bagus. Contoh gini. Ketika saya mau tanya, ketika sama mau lulus kuliah, kira-kira mau di Malang atau pulang ke tempatnya sampean? Kenapa kalau harus di Malang? Saya di Malang jadi kerja susah. Kok sampean di Malang? Ayo. Kenapa? Ketika sampean kuliah ke Malang, kira-kira mau di Malang atau pulang? Saya harapkan adalah semuanya untuk pulang. Karena apa? Indeks termasuk indeks ekonomi Asia salah satunya adalah mahasiswa itu harus merata, sarjana harus merata. Bayangkan saking akeh sarjana hebat-hebat nantinya semua di Malang, kabeh di Malang. Terus jasa semua tertinggal siapa yang ngurus? Kalau saya jelas, kalau saya orang Malang, nanti mulai nanti bilang paling lulus. Mulai liburan mati di Surabaya ini dulu ini. Jadi tidak ada kata liburan, kita tetap aja di Malang. Muter aja di Noyo Perjosari, di Noyo. Saya kepingin dan mudik ke sampean itu, gua keluarga, numpak elem, ada. Saya mau datang kemana? Ketemu di pasar besar mana kan? Ketemu di situ lagi. Jadi memang beruntung punya rasa kangen kepada orang tua. Kalau saya tiap hari ketemu, nggak ada transferan. Cuman balik duwe ono. Oh, wonten Bu, wis tak kirim wis. Padahal enggak ono. Alasan ono kan? Wis ono, ada Bu banyak sih an. Padahal dia enggak duwe karena 5.000 duwe. Karena apa? Kita kasih kepada orang tua terkadang. Terus yang kedua adalah agen inovasi. Sebenarnya harus punya inovasi. Minimal di dunia pendidikan. Inovasi sebenarnya yaitu RPP-nya bagus, terus skillnya untuk membangun sekolah itu bagus, itu butuh. Karena sekolahan saya itu di sekolah saya kebanyakan gurunya itu anak muda. Paling tua itu saya usianya. Banyak anak muda. Jadi ketika program pendidikan itu dilaksanakan itu cepat.
untuk aplikasi online dan sebagainya. Apalagi kayak kemarin pandemi, saya jadi YouTuber itu habis 1 tahun. Halo guys, interaksi sosial. Akhirnya dulu untuk menjadi apa? YouTuber. Dan itu ketika orang tua bagaimana? Ketika sama tidak punya inovasi, sekolahnya pada wong tua kabeh. Kira-kira gimana? Sekolah ini bisa maju atau enggak? Makanya butuhnya sama datang ke lingkungan pendidikan adalah apa? Sebagai inovasi. Karena itu penting gitu loh. Kok ngantuk? Mungkin habis sholat tahajud mas. Selanjutnya adalah agen of control. Jadi mahasiswa itu sebagai kontrol sosial. Kalau ada rakyat kelaparan, ada rakyat kesusahan, mahasiswa ada di garda terdepan. Cuma hidup mahasiswa di TikTok, tapi hidup mahasiswa dalam tingkah lakunya. Semua menjadi mahasiswa yang bagus, akrab sama orang, membantu rakyat. Pada sampai orangnya itu bisa rakyat, bisa didorong, bukan gitu. Konsep dalam hidup saya adalah satu. Jangan minta apapun pada negara, tapi apa yang kita berikan kepada negara. Itu yang penting. Kalau sama nggak negara itu konsep berpikir yang salah. Pikirlah bahwasanya apa yang saya berikan kepada negara bukan apa yang negara berikan kepada kita. Itu yang penting. Karena hidup dijamin oleh Tuhan. Oh, cepat susah. Aduh, kalau pendidikan lu kan jadi guru honorer. Bayaran 300 sih. Enggak gitu. Tuhan sudah ngasih jalurnya masing-masing. Jadi sama sebagai agen of kontrol sosial itu penting. 3 ini yang sama harus menerapkan pada diri saya. Agen perubahan, agen untuk berinovasi ke depannya, dan agen kontrol sosial. Ini penting, harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut mas. Selanjutnya adalah tipologi kampus. Mungkin ditulis boleh. Saya maaf sering harus karena lama udah nggak ngajar. Pandemi kan 2 tahun nggak ngajar tuh dulu kayak bingung ketemu siswa. Tapi ngajar itu kayak apa ya? Kalau dulu kan sehari itu bisa ngajar mulai pagi sampai sore itu masih kuat. Ngoceh awan-awan walaupun murid itu dulu. Di sini yang sekolahnya sampai siang dulu kan? Nah, guru ini semua muridnya. Iya. Sekarang gara-gara pandemi ngajar 1 jam aja udah capek. Karena apa? Perlu yang namanya pembiayaan biasa lagi. Nah, dulu mulai pagi saya tuh sering ngajar tuh mulai jam 8 sampai jam 3:30. Bayangkan ngomong dengan kata-kata yang sama itu juga masih apa nih? Ngomong iku aja. Sing ngomong lo keluar kan? Sing siswa Pak dongeng sebelum tidur. Apalagi guru IPS seperti saya. Bagi mereka itu guru IPS adalah dongeng sebelum tidur. Oh, kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram. Mereka enak nyender turun. Dongeng gratis menurut mereka kan. Sing guru ini sampai lede ngomongnya. Jadi kalau ngomong tipologi kampus, mahasiswa anggota PMI harus mampu mengetahui tipologi kampus, tipologi mahasiswa, mulai sekarang. Dari beberapa tipologi mahasiswa dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Lanjut mas. Jadi dulu itu 2010 ke bawah itu mahasiswanya masalah literasi sangat kuat. Baca itu sangat hebat mereka. 2010 ke atas itu agak turun lagi. Karena apa? Sudah termasuk maksudnya yang namanya apa? Teknologi itu terkadang membantu, terkadang juga merusak. Contohnya apa? Kalau saya mau baca jurnal pendidikan, ini penting bagi saya. Konco-koncoe DM, WhatsApp, Instagram sampai menit. Kita lupa soal itu. Ada notifikasi YouTube, vlognya siapa gitu lah, notifikasi kan biasanya kan mincet apa itu lonceng. Ya itu kan muncul kan pas itu belajar. Kalau dulu kan orang-orang dulu 2010 ke bawah itu mereka untuk mencari materi atau jurnal, mereka itu langsung mencari buku dan ke perpustakaan. Sekarang ada yang sering ke perpustakaan.
Nggak mau nyilih buku. Telat nggak? Kalau saya tipikalnya dulu, ketika pinjam buku di perpus, itu masih telat. Saya terakhir mau lulus di UI itu denda saya 500.000 pinjam buku. Sampai di S2 juga, sering telat balikan buku. Karena apa? Keterbiasaan untuk telat malas baliknya loh. Nanti soalnya gitu, ketika lulus buku ini cuma masa tahun balik no. Ketemu 1 juta 200 gitu. Itu adalah tipikal mahasiswa dibaca atau enggak biasanya kalau telat. Ya orang paling di lemari kan di situ. Jadi akademis tipologi kampus itu ada ini mahasiswa aktivis. Mahasiswa aktivis itu termasuk mahasiswa yang aktif di organisasi. Organisasi apapun termasuk organisasi PMI dan sebagainya, kecuali organisasi terlarang ya. Cuma moro-moro ikut gerakan Aceh opo, enggak oleh gimana. Karena ini adalah aktivis di lingkungan pendidikan, ada PMI dan sebagainya. Cuman masuk di PMI termasuk aktivis atau enggak? Masuk enggak? Masuk karena apa? Semen masuk dalam pidana perguruan tinggi. Selanjutnya ada nggak mahasiswa yang apatis? Wah nggak ngurus, konjong ngopo-ngopo nggak ngurus guys. Sering nggak sekarang hari ini? Di masyarakat juga sama. Ketika ada kecelakaan kebakaran, bukan malah ambil air, malah ambil HP, halo guys, kebakaran. Ini menunggu dari damkar. Cuma ngomong-ngomong itu setek betul. Karena apa? Kita terbiasa apa? Kenapa sih apa-apa diupdate itu kenapa? Ada yang tahu? Pengakuan. Wah itu di kebakaran. Ini nggak api. Kebakaran ini. Itu kan. Tujuannya itu. Jadi mahasiswa apatis bagi saya ada bagusnya dan ada bagusnya. Apatis itu termasuk kuliah pulang, matos, pulang lagi, transmat, pulang lagi, semua ya udah. Tapi anehnya ketika lulus, teman-teman itu masuk kayak teman-teman yang apatis ini malah cepat terima menjadi PNS. Di angkatan saya mikir apa yang salah ini? Tapi ingatlah perbedaan aktivis dan apatis ketika ditemukan suatu masalah, pemikirannya berbeda. Ketika saya masuk jurang yang sama, cara keluarnya sampean bakal berbeda. Itu yang harus teman terapkan. Tidak ada yang sia-sia untuk ikut sebuah organisasi. Lanjut adalah mahasiswa individualis. Ada nggak teman-temannya gini? Mangan dewe, budal dewe, tugasnya kerjaan de. Ono nggak sih nyuntui? Ada. Kira-kira senang sama dicuntui apa nyuntui? Biasanya nyuntui itu perempuan laki-laki itu. Ya aku jawabannya kebalik. Kebalik sekarang. Nyuntui perempuan salah. Jadi tidak boleh menjadi mahasiswa individualis. Karena apa? Kita itu butuh orang. Banyak menganalogikannya seperti ini. Sama lahir dibantu orang atau enggak? Mati dibantu orang enggak? Orang masih mati ngegrek, masih mulai sama maksimum. Kan enggak ada kan? Pasti yang namanya butuh manusia. Kenapa ketika hidup enggak mau baik sama manusia? Kenapa harus individual pada manusia? Lahir dibantu bidan. Tidak mungkin cuma lahir dari batu. Ada yang lahir dari Playstore? Masih downloadan? Tidak ada kan? Pasti dibantu oleh bidan. Terus ketika meninggal dibantu oleh Pak Mudin. Masa ketika itu mau jahat sama orang? Kan tidak boleh. Karena tidak boleh masuk individualis. Karena harus dirubah sikapnya. Karena hidup kita adalah butuh pada orang. Ada yang butuh pada setan? Saya anak Indihome. Karena hal yang menarik bagi saya adalah kita itu sering termakan hoax atau hoax yang berbau dengan hantu. Oh itu sumpah berapa tahun ini kita percaya dan viewernya adalah tinggi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Karena apa? Orang Indonesia masih senang hal-hal yang oh ini santai begini. Kalau rumah makan rame,
aneh pesugihan ini. Semua kan gitu kan. Menginterpretasikan hal-hal itu sedikit gitu. Itu tidak boleh. Jadi selanjutnya adalah mahasiswa konservatif. Konservatif ini adalah mahasiswa yang tidak mau yang namanya memahami perbedaan. Koncoy berpendapat A, oh nggak iso, itu tidak boleh. Karena apa? Kita harus menghargai pendapatnya teman. Ketika di kelas temannya berpendapat bahwasanya seperti ini, oh ya seperti ini mas, lebih tepatnya seperti ini. Tidak boleh mau cuma ngomong haram, tidak boleh. Maksudnya teman cara dakwahnya gitu enggak? Masa ada orang jawab lebih orang bisa orang anak ilmu, pasti kita itu harus bagus kan, berpendapat bagus dan menyanggahnya juga harus bagus. Yang terjadi hari ini adalah kemajuan teknologi di Instagram dan di Facebook. Burung moce itu komen, burung moce itu ngomong, oh iya itu seperti ini. Padahal keterangan di atas adalah itu jual beli, kan nggak nyambung. Dijual harga sini info, terus di bawahnya politik orang dodol apa lor ya, kan nggak nyambung. Hari ini adalah tidak lihat konteksnya, tetapi lihat langsung kepada komenannya. Kalau saya mengetahui berita hoax itu sejak dulu sudah ada, sejak eranya Mas Yumi dan NU Partai PKI itu sudah ada hoax, tapi dalam bentuk poster. Kalau sekarang bentuk hoaxnya apa? Media, black campaign enggak. Jadi dalam sejarah hari ini kasus ini adalah pengulangan sejarah. Itu yang terjadi. 65 pemilu kode hoax. Kalau yang masuk gini, kalau yang PKI gini. Hari ini kan sama atau enggak? Itu hanya pengulangan. Itu yang terjadi. Jadi sampean ketika jadi mahasiswa konservatif di sini saya harapkan jangan. Karena apa? Menghargai perbedaan dan pendapat itu emang sulit, tapi kita harus mencoba memahami itu. Antara si A dan si B kira-kira wataknya sama atau enggak? Bagaimana cara untuk memahami mereka? Kalau saya untuk mencari teman, saya itu nggak mau mencari teman. Caranya adalah jangan orang lain memahami sampean, tapi sampean yang memahami orang lain dulu. Oh hari ini berarti saya menempatkan diri saya seperti ini. Itu yang penting. Kalau semua mau bisa masuk di semua lini, kan seperti itu. Kalau sama mau tempat pada orang nggak bisa. Lalu teman yang baru itu bodoh aku, nggak bisa seperti itu. Karena kita harus memahami yang namanya perbedaan. Kira-kira sini beda atau sama sih semuanya? Sungguhnya beda. Dari perbedaan itu kita menghargai sebuah yang namanya perbedaan. Ini nanti tidak ada perpecahan. Lanjut dalam mahasiswa egois. Ini ada nggak mahasiswa egois? Sing bingung, ayo barang. Mahasiswa egois. Egoisnya apa? Ketika temannya berbicara, temannya berpendapat, tidak tahu direktur. Begini saya paling menang. Pendapat saya paling bagus. Itu tidak boleh. Itu egois. Ketika punya hubungan antara laki-laki dan perempuan, ketika salah satu egois, kenapa? Senang nggak punya pasangan yang egois? Senangnya gimana? Yang mencintai. Aku mencintaimu karena Allah. Ya kali ya, ini loh, ya laki itu saya sama perempuan. Senang nggak sopo. Nanti ketemu perempuan lagi, polisi, Mbak Balon, Mbak Istiqlal, air mineral. Jadi tidak boleh. Ini adalah tipikal mahasiswa. Ada mahasiswa aktivis, apatis, individualis, konservatif dan egois. Semua ada di mana? Semua di posisi mana? Posisi mana? Semuanya, hampir semuanya. Yang perempuan dari 5 ini semua di posisi mana? Semua. Itu pilihan harus milih yang mana? Apatis. Semoga ketika masuk ini sama berubah menjadi mahasiswa aktivis. Lanjut. Selanjutnya adalah
Ini tipikal organisasi. Di dalam kampus, organisasi itu banyak. 4 tipikal ini itu masih ada dalam mana? Dalam 3. Sama itu. 3. Yang pertama adalah mahasiswa pemimpin. Ada nggak di kelas sama sing pinter koordinir teman-temannya? Biasanya yang salah di kita adalah ketika ngomongnya si A ini salah, ketika semua orang ini mendengarkan dan mengiyakan, itu menjadi sebuah kebenaran. Itu yang terjadi. Jadi mahasiswa pemimpin ini di dalam kelas biasanya ada ketua kelas, bisa ngobrol temannya. Itu termasuk orang yang mahasiswa pemimpin. Kalau semua jadi pemimpin, boleh nggak? RPDW, boleh nggak? Kondoe izin tadi izini, posisi alfa ini izin tok itu nggak boleh. Memang harus sebagai ketua kelas ataupun jadi ketua organisasi harus yang bijak. Mahasiswa pemimpin itu harus bijak omongannya dan tingkah lakunya. Kata Bung Karno menjelaskan bahwasanya orang yang bijak adalah orang yang tingkah laku dan omongannya dan sikapnya dia itu juga bijak. Pak di kelas ngomongnya bijak. Innallaha ma'as-sabirin. Di kosannya kayak galon. Dispenser jadi apa? Ngomong sekali. Berarti kan tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Itu harus bukan tipikal namanya pemimpin. Lanjut yang kedua adalah inisiator. Inisiator itu biasanya menginisiasi aja. Oh ini, tapi biasanya di lapangan tidak. Ada nggak? Oh konsep, oh ini hari apa? Ada nggak? Oh kita berenang pantai ini selesai. Hari H nanti hari ini. Semurah ini kan dulu. Ini adalah tipikal apa? Mahasiswa inisiator. Selanjutnya adalah mahasiswa konseptor. Konseptor itu adalah cuma bisa mengkonsep, tapi ketika di lapangan dia nggak bisa. Oh konsepnya ini, acara seperti ini, CEO ini, SC ini dan ini. Ada nggak di masyarakat teman? Di rumahnya sama ada nggak? Ngomong toh, wayai gotong royong, kata kok. Toko-toko nyiduk-nyiduk nang gorengan di kopi. Ngopi sih lho. Koncoe sedek oleh akeh dari ngopi. Itu adalah orang-orang yang konseptor, hanya bisa mengkonsep, tapi lapangannya tidak bisa. Selanjutnya adalah terakhir mahasiswa bagian praktek. Biasanya orang-orang di praktek ini jarang yang bisa untuk mengkonsep. Biasanya yang lapangannya yang akomodasi, konsumsi, itu biasanya cuma bisa di lapangan. Tapi terkadang kalau orang lapangan juga bisa konsep. Kalau orang konsep belum tentu bisa di lapangan. Dimanapun. Di tempat saya ngajar, itu orang pintar semua, sarjana semua. Tempat saya ngajar. Konsep pintar, harus gini, acara der karena uang. Itu adalah mahasiswa apa? Konseptor. Kalau orang lapangan, masih gak di WA itu teko gitu. Apa yang direwangi? Apa perlu dibantu? Itu adalah orang lapangan. Kalau biasanya orang lapangan itu adalah, kalau saya di rayon itu dulu, pengalaman saya di rayon jarang menjadi dengaran ini jarang ya. Nggak ada yang tiba-tiba saya bisa di depan ini. Saya masih ingat 2013 acara temu alumni, saya sambutan itu nggak bisa. Akhirnya saya nggak bisa ngomong waktu itu Shallallahu Muhammad cuma gitu. Tapi kenapa kok bisa seperti hari ini? Tidak ada. Mas, gimana cara bisa ngomong di depan umum? Gampangnya, cuma sering baca buku, baca artikel, lama-lama apa yang saya sampaikan itu tertata. Pernah nggak sama tahu nama Indonesia termasuk angka bacanya turun atau naik? Bayangkan saja, ada yang tahu toko buku Willis? Itu kan nggak pernah dimasukkan bukunya. Ini nggak tahu hilang. Di berita nggak pernah muncul, telah dibobol dan paket tidak ada. Yang dibobol apa konter HP, apalagi toko emas, toko baju, toko buku pernah dibobol. Karena apa? Orang yang bisa susah untuk membaca. Minimal kalau nggak baca beli dulu lah bukunya. Lama-lama nanti ya butuh bukunya.
Saya juga gitu, kalau ada promo buku pasti beli. Tapi buku kapan dibocoy? Yang penting beli dulu. Itu yang penting. Jadi organisasi ini ada 4 kembali sini. Semua harus memilih mahasiswa pemimpin, inisiator, konseptor, dan lapangan. Kalau bisa teman bisa konsep, bisa di lapangan, juga bisa memimpin. Karena manusia datang ke bumi ini untuk menjadi apa? Khalifah. Jadi kalau bisa saya berharap ketika masuk PMI punya gemblengan yang bagus, punya manfaat yang bagus. Kalau ada digeser antara teman, semua harus mental. Karena apa? Di lingkungan masyarakat itu ada yang lebih hebat daripada ini. Kalau sama di masyarakat coba, curang kreditnya paling oleh utang. Ada nggak gitu? Jadi kalau di PMI semua dilakukan oh itu gak aktif dan sebagainya, nggak usah membosi. Tunjukkan hal yang baik saja. Karena di lingkungan masyarakat lebih keras daripada lingkup PMI. Karena di PMI memang manfaatkan yang betul. Kenapa? Kuliah berapa tahun sih kira-kira? 4 tahun. Ada yang ini 7 tahun? Injury time 14. Dulu teman saya juga gitu. Wah, saya harus 4 tahun. Ternyata 14 semester. Karena apa? Ya banyak masalah dalam hidupnya. Yang penting tidak boleh putus kuliah. Lanjut mas. Apa kaitannya PMI dan kampus? Jadi di sini jelaskan PMI dan kampus tidak dapat dipisahkan dari ini karena apa? Memiliki elemen yang sama yaitu mahasiswa. Sebagai organisasi ekstra kampus terbesar di Indonesia, PMI berkomitmen untuk menjadi anggota maupun kadernya sebagai pribadi yang berguna bagi agama dan bangsa. Itu adalah tujuan PMI. Jadi ketika ada gesekan di dalamnya, tidak perlu biasa gitu. Yang penting semua tidak neko-neko, tidak nyuri dan sebagainya itu aman. Kalau gesekan antar teman itu sudah biasa. Karena apa? PMI dan kampus tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Delegasi HMJ itu biasanya dari organisasi ekstra kampus. Masuk PMI adalah tujuan saya untuk mengembangkan dirinya sampai. Jujur kalau saya masuk PMI adalah dulu itu ada organisasi 2 di gedung A di 2015. Ada yang gedung HMI sama MI. Saya tanya, Mas, organisasi SMB-mu yang mana? Oh yang kuning ini Mas, oh iya sama yang kuning aja. Dulu kan gitu, karena waktu SMA itu saya itu sering baca koran politik gitu. Akhirnya dalam diri saya tertanam kuliah kebudayaan lagi. Ternyata di dalamnya bukan hanya ilmu, ya kita harus memahami masyarakat, memahami lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin teman tujuannya ada yang lain tujuannya ke kampus ini, ada yang lain bukan hanya belajar, ada tujuan yang lain masuk PMI. Nyari cewek boleh, itu bonus. Minimal malam lumayan kan ya. Rumahnya mana sama? Jember. Laura malam lumayan. Tapi boleh apa sih? Saya kuning, bisa ikhlas sih menulis. Sing ya istri itu lah. Jadi intinya adalah sesuai dengan dunia kita rekonstruksi yaitu membangun generasi sampai hari ini tantangannya beda. Mahasiswa sekarang tidak kayak mahasiswa dahulu. Cuma harus tahu karena gerakan mahasiswa dari dulu dari era Budi Utomo, organisasi mahasiswa itu terkenal sebagai penyambung lidah. Hari ini penyambung lidahnya apa enggak? Penyambung lidahnya apa enggak? Halo. Cuman mau jadi penyambung lidahnya apa enggak? Jadi mahasiswa itu kritik sosial itu bagus ya. Karena apa bedanya? Cuman ini mahal. Sekelas Mahabharata, Mahadewa, Mahasis. Ada lagi katanya adalah Mahasan. Jadi ini PMI, mana lah? PMI adalah pergerakan mahasiswa Indonesia di lingkungan kampus. Ininya saya, cuma ketika masuk PMI dan di lingkungan kampus sesuai dengan ajaran PMI apa yang di dalamnya. Ketika ada masalah di PMI, dirembungkan dengan baik. Kenapa? Rekonstruksi generasi yang inovatif, progresif dan inovasi melalui diploma Islam di era modernisasi. Kalau S1 itu biasanya rekonstruksi, kalau di S2 biasanya dekonstruksi. Rekonstruksi itu membangun, kalau dekonstruksi adalah membedah pembangunan itu. Ini gaya apa?
Bedanya di situ. Jadi semen 4 tahun ini manfaatkan dengan betul. Dengan masuk PMI ini, semua bersyukur. Karena apa? Tidak semua teman-teman semen bisa masuk kuliah dan masuk PMI. Jadi katakan dalam diri semen adalah loyalitas yang mendalam. Karena apa? Manfaatnya buat semen sendiri. Ada nggak ketika semen di lingkungan masyarakat ini manfaatnya kepada panitia? Manfaatnya ke siapa? Sendiri. Mungkin itu aja. Mungkin langsung jawab karena udah banyak yang ngantuk habis malam tahajud tadi malam. Mendoakan sepertiga malam. Ya, itu tadi adalah penyampaian materi yang sangat luar biasa. Nah, sekarang silakan kepada semua sahabat-sahabat tanya apa saja yang ingin ditanyakan. Silakan. Dan silakan berdiri. Perkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Biar kelihatan semua. Terima kasih pertanyaannya. Jadi anak-anak introvert ataupun anak-anak yang jarang berbaur dengan temannya itu gara-gara sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu bisa dirubah asalkan dengan tempat yang pas. Jadi anak-anak introvert itu punya keahlian, tapi untuk menyalurkannya dia bingung. Makanya ketika saya masuk PMI, saya harap pengurus bisa menginisiasi ini. Jadi teman-teman yang kurang bisa berbaur dan sebagainya harus dirangkul. Karena apa? Kita itu adalah keluarga besar PMI. Jadi ketika ada anak baru yang introvert atau sulit untuk berbaur dan susah untuk memahami skillnya dia, itu harus namanya inisiasi, dipahami. Dan yang introvert juga itu bisa dirubah asalkan dia mau berbaur terus mau bertanya. Yang penting itu, tidak ada yang nggak mungkin loh. Karena ini kan semua ilmu pasti kan. Kecuali kita belajar ilmu santet, tidak iso. Kalau ilmu pasti itu bisa belajar. Contohnya apa? Ilmu bisa dipelajari. Ketika ada sponsor di TV, kira-kira semuanya cepat apa atau enggak? Cintai ususmu. Ada yang ngajarin kamu? Indomie. Berarti kan saya memahaminya adalah sangat pintar semuanya. Tanpa sama sengaja memahami lagu itu, semua lo hafal sendiri. Ya kan? Berarti nggak ada orang yang nggak pintar. Cuma tinggal sama mau berubah diri sama atau tidak. Oh saya nggak pintar, mas. Buktinya sama lagu Indomie iso, lagu Yaku iso. Nggak mungkin kan sama di rumah sebelumnya Yaku sama orang tua sama passwordnya, nggak mungkin kan? Berarti kan sama ini pintarnya, semua bisa, cuma harus diasah yaitu melalui tempat-tempat pembelajaran, kampus, organisasi agar semua lebih berkembang. Begini bisa. Ya, apakah ada feedback dari penanya? Terima kasih. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Sebutkan namanya terlebih dahulu ya. Jadi ini yang saya ulang pertanyaannya karena ada beberapa teman. Intinya itu bagaimana cara menghadapi teman yang ketika temannya berpendapat tapi temannya tidak mau mendengarkan pendapat kita. Apakah seperti itu? Salah pertanyaan.
Jadi ada tipikal orang-orang yang nggak benar temennya sama dengan dirinya lebih pintar dari itu ada. Tapi itu adalah hal yang nggak boleh, hal yang nggak baik. Kenapa? Apa ya? Kalau kita nggak mau mendengar pendapat orang lain, pendapat siapa yang mau kita dengar? Kita nggak selamanya benar. Kita bukan orang yang sempurna, kan? Terus kita harus memahami sebuah perbedaan itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Perbedaan itu menjadikan kita satu kesatuan, itu yang penting. Kenapa dulu zaman dulu golongan muda dan golongan tua sejak Syarikat Islam sampai reformasi dia bentrok, tapi dia tetap satu walaupun beda pandangan. Perbedaan pendapat itu bisa menjadi satu hal ketika mereka ingin menjadi satu tujuan. Contoh, era golongan muda dan golongan tua di era sebelum reformasi atau sebelum kemerdekaan SDO, mereka kan berbeda pendapat, bentrok terus pendapatnya mereka antara golongan muda dan golongan tua. Bagaimana yang tua juga gitu harusnya, yang tua yang memahami harus mengerti temannya, dan yang muda harus memahami kondisinya. Saling mengerti, intinya adalah saling mengerti pendapat itu. Sing bisa aja terlalu bisa, dan yang nggak bisa diajari agar dia mampu berkembang. Ketika ada teman yang berpendapat, halah ngomong apa, ini nggak boleh. Kenapa? Akhirnya membuat dirinya tidak berkembang. Ketika ada teman yang berpendapat apapun itu, cuma dengarkan. Pernah kejadian dulu di SMA MTK, dulu datangnya ke DPR RI. Kita itu JJA gandeng dengan anak Universitas Brawijaya, jurusan ilmu pemerintahan. Yang berangkat dari UIN adalah anak ketua HMJ. Terus yang ditanyakan antara ilmu pemerintahan dengan ketua HMJ, ini masih bagusan anak HMJ. Tanyanya. Walaupun tanyanya ini bagi kita ngawur dia, pendapatnya dia. Tapi sama mereka orang lain, mereka tepuk tangan pendapat itu. Kita kan nggak tahu pendapat dia diterima di mana, kan nggak tahu. Masa teman saya itu berpendapat bahwa anak Brawijaya pemerintah tepuk tangan. Kita yang temannya tawa. Gini kita. Kenapa? Ini ngomong ngawur dia. Tapi sama mereka tepuk tangan. Berarti kan pendapat itu tidak selalu dianggap tidak benar. Bisa saja tidak tepat pada tempatnya. Ketika pendapat itu ditaruh di tempat yang lain, bisa aja orang itu menjadi diapresiasi. Teman saya itu waktu duduk juga gitu. Mas, salam ya kepada Pak Yamsa seniornya. Padahal Pak Yamsa nggak kenal sama sekali sama teman saya. Karena Pak dia ngawur aja tepuk tangan. Apalagi pendapat yang bagus, kan gitu. Jadi kita harus memahami pendapat itu dan menghargai selalu pendapat orang lain. Karena belum tentu kita benar dan belum tentu mereka salah. Begitu aja. Bagaimana untuk sahabat menanya apakah ada feedback? Bisa dicukupkan atau mungkin yang lain ada feedback? Atau mungkin masih ada pertanyaan dari sahabat-sahabat yang sebelah sini? Ya, silakan. Berdiri ya, sahabat. Sama sebutkan namanya lebih monggo. Kalau kita dihargai atau tidak sama orang, itu cara pandangnya berbeda. Tidak semua orang bisa senang sama kita, kan? Ada nggak? Belum tentu. Bayangkan saja, Nabi Muhammad yang sempurna aja masih dipusuhin orang. Apalagi kita, hamba, itu buahnya jam 5 kita, kan gitu. Jadi nggak apa-apa daripada disuguhan, ya kan? Jadi perbedaan pendapat, menghargai pendapat mahasiswa aktivis atau enggak, kebanyakan mahasiswa itu terkadang melalaikan yang namanya kuliah, menganggap pernah nggak begini, kuliah itu ganggu organisasi, ganggu kuliah. Jujur saya sejak ikut organisasi itu mulai semester 2 sampai semester 7 tidak pernah ngulang satu pun mata kuliah.
Walaupun kadang organisasi nanti loh, ngulang mata kuliah. Enggak. Saya dulu loh bagi waktu 3 tempat, kuliah, keluarga. Keluarga saya kan harus anak-anak harus pulang kan. Keluarga, kerja, organisasi bisa dibagi waktunya. Karena apa? Kembali kepada dirinya masing-masing. Merasa dirinya aktivis terus nggak kuliah. Tujuan saya ke kampus ngapain? Yang wanu, aku di rayon tuh saya kira nggak kuliah. Bagi saya seperti itu. Jadi kalau anggapan mahasiswa aktivis mampu mau dihargai sama orang adalah semua menghargai dulu orang lain. Teman-teman yang di luar sana yang sama harus dihargai. Karena semuanya sama, gitu loh. Cuma cara membelanya berbeda. Kalau sama aktivis lebih paham dari teman sampean, zaman harus bisa memposisikan dirinya sampean. Bayangkan kalau suatu barang tidak posisikan pada tempatnya bagaimana? Sampean pintar moro-moro ngomong-ngomong diri di embong. Ayo, kira-kira dianggap gendeng apa waras? Kujari ngomong iki, ayo, gendeng anyaran. Kambingnya api ngomong dewe kan gitu. Jadi kalau sama sebagai aktivis menghargai pendapat orang lain, ya sama harus lebih dari teman-teman yang lain. Karena apa? Sama kebelangannya lebih dari teman-teman yang apatis, individualis, itu yang terpenting. Yang saya ingatkan adalah ketika sama ikut organisasi, tidak boleh kuliahnya ketinggalan. Karena tujuannya sama adalah lulus dan membahagiakan orang tua. Karena harapannya orang tua bukan yang lain adalah apa? Ini melihat sama yang wisuda, sarjana, itu aja. Boleh kita ikut organisasi apapun, harus bagi waktu. Kok tidak sempat mau repot nih, ngapusi. Karena saya loh PP dan jadi paksi loh, dulu jadi ketua HRD sampai 3 kali. Pulang ke sana, balik lagi, pulang sana, balik lagi. Dia bisa bagi waktunya. Tinggal tergantung kepada diri aktivis masing-masing. Tidak boleh menyalahkan organisasi, yang salah dengan pimpinan. Ya, Mas. Bagaimana apakah ada feedback dari sahabat? Ini kan apakah masih ada pertanyaan? Saya persilakan ya, silakan. Mbaknya yang ini dulu ya. Jadi pertanyaannya bagaimana menciptakan yang sama antara mahasiswa aktivis dengan mahasiswa. Jadi menciptakan iklim yang bagus, maksudnya biar tidak crash itu Pak ya, antara aktivis dan mahasiswa biasa atau individualis ataupun yang nggak ikut apa-apa. Intinya sama aktivis itu mau berbaur. Saya walaupun di organisasi WMI, anak-anak saya 2013 itu kan kelas 10. Karena apa? Kita sebagai aktivis nggak boleh semena-mena, tapi kita paling nggak boleh. Kita harus berbaur kepada semua orang. Karena apa? Balik kita adalah agen of control, agen of sosial. Jadi itu semua dari yang harus menerapkan. Karena apa? Mungkin mereka punya pilihan ketika ada organisasi. Mungkin mereka sibuk waktunya, kerja, dan sakit dan sebagainya. Kita nggak boleh menganggap ini dia harus tidak. Siapa tahu nanti kita butuh pada mereka. Kebanyakan yang mahasiswa tidak ikut apa-apa, tiba-tiba di kelas paling dijagakan tugas. Biasa seperti jadi iklim yang bagus antara aktivis dan anak-anak yang tidak ikut apa-apa, kita harus melihat hal itu menjadi sebuah perbedaan. Bayangkan ketika semua ikut organisasi semua, tidak ada yang nggak ikut, kan kurang bagus kan, kurang menarik pendidikan itu. Ada kan ada yang ikut organisasi, ada yang tidak. Kita sebagai aktivis ya harus mau berbaur, menghargai mereka sebagai teman. Tidak boleh kemanapun bawa bendera. Oh ini tidak boleh. Karena apa? Kita di hadapan Tuhan sama itu aja. Bagi saya itu. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain, berbaur sebagai aktivis sudah berbaur, tidak boleh sama kepada teman yang tidak ikut organisasi. Itu aja. Ya, bagaimana apakah ada feedback dari sahabat penanya? Ya, silakan tadi sahabat yang di belakang.
Tadi terakhir apa terhadap? Oh ya, jadi bagaimana pandangan antropologi kampus secara misal ini terhadap kegiatan? Jadi kaitannya antropologi kampus itu kan mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat. Jadi kalau kita kembali ke antropologi, David Heiter mengatakan pada 1976 bahwasanya manusia itu kenapa manusia itu ada karena ada rasa tidak tahuan. Jadi kenapa sih kok gini, kenapa sih kok gini, itu harus kenapa pada diri sampai. Mahasiswa juga gitu, rasa tidak ketahuan itu menjadikan semangat belajar. Gitu. Kenapa antropologi kampus ini penting? Karena saya harus memahami yang namanya suku, warna, pendapat orang lain dan sebagainya. Karena secara universal hari ini adalah antropologi kampus cuma memahami temannya sampean, cuma mau kemana dan mau jadi apa. Intinya adalah itu. Karena dalam antropologi sendiri dijelaskan di situ bahwasanya kita itu menghargai sebuah perbedaan etnis, suku dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan antropologi kampus ini membahas sampean itu mau kemana, jadi apa, inginnya bagaimana, menghargai bagaimana apa, dan itu adalah pilihannya sampean. Makanya sampean harus memahami. Dari sini memahami dulu. Karena tujuan sampean ke Malang ini untuk apa? Kuliah, bukan ngejek matos. Tujuannya itu karena sebagai orang Malang, sampean jangan sampai terkena ini gemerlapnya Malang. Oh Malang mau pendidikan, matos, mall, belum film dan sebagainya. Boleh, asalkan tidak terjerumus berlebihan, boleh. Namanya manusia anak muda ya boleh bikin mejeng, lambi distro, boleh. Asalkan ingat pada tujuan awal adalah kuliah dan membahagiakan orang tua. Jadi makanya antropologi kampus ini melihat hal seperti itu, melihat mahasiswa mau jadi apa dari sudut pandang mana, dan nantinya sangat outputnya jadi apa. Itu yang penting. Saya ingatkan lagi bahwasanya ketika sama ke Malang, jangan sampai gemerlapnya Malang ini menjadi sangat lupa dari sampai. Itu saja karena kebanyakan teman-teman saya pun tujuannya ke Malang adalah jalan-jalan, nang matos, nang para layang, nang gimana ya, habis sawah. Boleh, tapi tujuan awal adalah organisasi, kuliah, menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja. Ya, apakah saya ada feedback? Untuk pertanyaan terakhir silakan saya berikan kesempatan lagi ya. Silakan Bapak. Ya, jadi pertanyaannya itu bagaimana sih cara menghilangkan rasa bosan ketika kita banyak tugas di perkuliahan dan juga mengatur waktu dalam organisasi? Biar nggak bosan, itu gini loh, organisasi itu mungkin sama sibuknya di semester 1 dan 2. Semester 3 sama ngabisin kos, keluar 5 hal ya. Saya yakin kuliah cuma pagi sampai siang malah bakal bingung mau kemana. Tenang dia dulu. Kalau semua tidak ikut apa-apa. Mari jangan tugas, tenang dia. Untuk akhirnya ketika sama tidak ikut organisasi siapapun, konco sama dia orang kosan kita deh. Iku kok ketemu iku mana. Jadi rasa menghilangkan rasa bosan tugas. Top tugas itu yang membosankan ya mas. Saya pun untuk menyusun tesis hari ini bosannya harus bulan dari. Kenapa? Buka jurnal, buka. Saya pasti yang suka untuk belajar. Tapi kembali lagi untuk semangat tugas adalah ingat ada orang tua, ada seseorang yang dibahagiakan. Itu saja. Karena kalau ngomong bosen ya bosen lah. Ya mungkin bisa sambil ngopi mas. Ngopi konjoe nang sarijan gitu kan. Lah duwe gebetan. Ada mas, udah dapat gitu. Hah? Banyak. Jadi itulah untuk menghilangkan bosan bisa sharing dengan teman-temannya, bisa diskusi dengan itu loh. Biasanya kebosanan tugas itu ketika notok kan.
ketemu jawabannya ini apa? Kalau sama diskusi dengan temannya pasti ada yang namanya jalan keluar. Ketika sama nanti juga gitu punya masalah di kita, oh jadi pendem sendiri, lorong. Kenapa? Masalah itu diobrolkan, di-sharingkan dengan temannya. Mas saya introvert, atau saya ini susah untuk ngomong sama orang. Minimal ada satu orang yang sampean ajak ngobrol untuk masalahnya sampean. Manusia itu semuanya punya masalah, masalah tugas, masalah transferan macet, sepeda ndak ono, itu bermacam-macam masalahnya. Arek kos sebelah nakal, yo bukan sebelah. Intinya ketika punya masalah tugas, masalah apapun diobrolkan, di-sharingkan biar tidak dipendam sendiri. Kebanyakan anak muda sakit adalah yang pertama karena memendam masalah itu sendiri. Terus pola hidupnya nggak sehat. Kenapa tugas kok males? Ya karena hidupnya kayak bebek. Isu dulu, begini melek, PUBG-an, pusreng, sampai isu. Ada teman saya sama waktu teman saya sendiri. Akhirnya dia kuliahnya selesai 14 semester, lalu dia terserang penyakit lambung akut. Karena apa? Pola tidurnya kebalik. Isu pagi itu turu, sore tangi, bengi Batman. Lowo. Jadi kalau semuanya jauh dari orang tua, cuma harus tahu porsinya kesehatan sana di mana. Bolehlah ngopi oleh asalkan tidak keseringan. Karena di sekarang nggak apa-apa, tapi yang dirasakan adalah ketika sudah lulus itu terasa. Saya pun ketika dulu ya setengah ini kopiin cangkir, mau ngopiin cangkir, semuanya kali lulus saya sapu. Jadi seakan saya setengah ini ngopi. Sekarang sakit adalah asam lambung. Tadi ini ngopi anak. Kenapa? Pola mahasiswa itu tidak sehat. Ketika ada tugas, dipikir berat. Nggak ada yang berat selagi kita mau berusaha. Kebosannya itu bisa dibicarakan dengan sharing dengan teman-teman ya. Karena saya yakin di sini semuanya pintar dan saya yakin semua di sini bisa. Lagu Indomie dan Yakult aja hafal, apalagi yang lain gitu. Itu aja, terima kasih. Ya, gimana cara caranya? Karena tentunya hanya di sini jadi nggak akan bersama aja. Ya, selanjutnya dari forum online, apakah ada pertanyaan? Ya, pertanyaannya ini sudah di forum chat atau mau? Silakan. Minta tolong ya, nggak berangkat di mana? Nggak kelihatan. Dari Muhammad Akbar Hidayatullah dari kelompok 4 izin bertanya, apabila ada kader yang tidak sesuai dengan tujuan PMI itu sendiri atau masih merasa belum berguna untuk agama dan bangsa, bagaimana solusinya? Ya, jadi pertanyaannya yaitu apabila ada kader yang belum sesuai dengan tujuan PMI, terus tadi juga belum merasa belum berguna bagi agama bangsa dan bangsa itu. Jadi kalau ada kader yang merasa dirinya tidak berguna, saya dulu jadi kader tidak berguna juga. Saya dulu jujur, saya paling malas berada di depan. Saya sama kawan saya di rumah ketika ada tunggu parkir, masak di berok, masak banner, itu semuanya. Jadi nggak ada yang nggak berguna bagi saya kader-kader ini, karena kader itu sudah ada di posisinya masing-masing. Kalau semua bayangkan ketika semua mimpin, lah dari imam kabeh, makmumnya sombong, makmumnya goib, anda ada. Jadi kalau kita merasa belum berguna bagi nusa bangsa, ya mungkin minimal berguna bagi teman dan lingkungan. Itu saja. Kalau skalanya besar ya nusa bangsa dan agama. Kalau secara kecilnya adalah bermanfaat bagi orang lain. Karena saya itu ketika lulus pun mencari tahu kehidupan, apa yang kita cari waktu itu. Dan intinya dalam hidup adalah menghargai pendapat orang lain, rasa ikhlas dan syukur apa yang kita dapat hari ini. Jadi nggak ada yang nggak sia-sia. Ketika sama nanti kuliah, saya kuliah 4 tahun, 3 tahun setengah kali, tapi ketika lulus nganggur, jangan bersedih. Karena nganggur itu adalah anugerah. Gak semua orang bisa nganggur.
nganggur emang enggak? Kalau wis kerja bingung, kapan prei? Kalau wis nganggur, kapan kerja? Ruwet kan gitu kan. Jadi apa yang kita dapat hari ini di PMI kita syukuri. Posisinya apapun hari ini mungkin Tuhan kasih jalannya itu. Tapi kalau semuanya ingat, kita belum tahu ketika semuanya pulang ini jadi apa. Teman-teman saya yang pulang itu ada yang jadi ketua yayasan, ada yang jadi calon DPR, tidak ada yang tahu. Siapa tahu yang belakang pojok-pojok yang gondrong jadi ketua Komnas HAM, enggak ada yang tahu. Intinya adalah kita harus baik kepada sesama kader, harus baik, saling mengingatkan, saling guyup. Ketika ada masalah diomongkan, nggak boleh ada gap kiri, gap kanan, itu nggak boleh. Saya ini yang merasa paling kiri, Mas. Kiri, mau mangan seboyo kiri. Dulu kalau cuma tahu kiri dan kanan yang membedakan di era kolonial adalah contoh dan Malaka. Kiri itu kan golongan orang-orang yang kemapanan. Kalau sama saya duduk bareng di arah sing merasa kanan, ya bedanya gitu. Kirinya adalah kepikiran sampean, daya kritis sampean yang hebat. Bukan merasa ada berhubungan di organisasi saya yang paling pintar, saya yang paling kritis, itu tidak boleh. Satu sama lain adalah saling menjunjung. Kalau tidak ada aku, tidak ada kamu. Tidak ada aku, tidak ada kamu. Itu aja. Tidak ada kader tidak berguna. Semua kader masuk WMI itu semua berguna. Nantinya semua akan merasakan ketika keluar dari kampus, dari organisasi. Semua akan merasakan. Alasannya kenapa sih Pak? Arek malam apa kok main organisasi? Saya pun juga gitu. Intinya saya organisasi event sidang pagi sampai malam itu apa fungsinya? Untuk menggembleng diri kita. Kalau nanti mengambil ijazah, buat apa bedanya dengan yang lain itu? Makanya semua harus lebih hebat dari yang lain. Tapi tetap rendah hati. Jangan terlena dengan suasana dinginnya kota. Ngadem, usah absen. Itu jangan, karena intinya kembali lagi pada saya. Jadi pribadi yang bagus, tidak ada kader yang berguna. Semua berguna dalam dirinya masing-masing. Ya itu tadi ada jawaban dari Mas Heri untuk saran gunanya di forum kongres, yaitu saran masyarakat. Nah, saya cukupkan karena memang waktunya sudah habis. Jadi mungkin dari sahabat-sahabat semuanya yang masih banyak pertanyaan, nggak apa-apa, nanti bisa ditanyakan atau mungkin bisa semoga di lain waktu kita lagi dalam satu forum diskusi agar apa? Agar kita bisa terus berbagi ilmu. Nah sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Jadi ingatkan lagi adalah pendidikan itu sangat penting. Karena pendidikan itu adalah muncul bukan hanya kepintaran. Jadi pendidikan itu muncul di abad keempat era modern. Muncul di manuskrip itu adalah dijelaskan bahwasanya tujuan pendidikan adalah bagaimana merubah peradaban manusia, bukan soal kepintaran. Makanya yang pertama dalam keilmuan adalah apa? Akhlak. Jadi tata krama, sopan santun itu adalah tujuan pendidikan. Kalau merasa seman kuliah di Malang, aku kekurangan kiriman, jangan bersedih. Seman jadi orang yang hebat dan punya kehidupan. Ketika orang digembleng lebih bagus, insya Allah lulusnya juga bagus. Intinya adalah hanya ada dua pilihan bagi para pemuda, duduk dan diam atau berdiri dan melawan atas nama pendidikan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti saya sampaikan kepada materi yang luar biasa pada siang hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan yakni pada dasarnya mahasiswa merupakan garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Maka dari itu menjadi mahasiswa sangatlah penting untuk peka terhadap lingkungan sekitar, peka terhadap permasalahan sekitar, dan juga bisa memberikan manfaat terhadap kehidupan sosial, kehidupan di masyarakat. Saya Chandra Sandri selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya beserta materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iki ya, lemar.